Oke, saya langsung lanjut ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat sejarah hubungan PDI Perjuangan dan Demokrat ini seberapa besar potensinya untuk menjalin kerjasama politik dalam pemilu 2024, Mas Toto? Ya, memang 20 tahun terakhir kan tidak berada dalam satu kubu ya. Tetapi kalau kita baca statement dari teman-teman Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, saya pikir jelas keduanya sudah membuka pintu. Dari Demokrat dan bahkan sebelum pecahnya hubungan antara AHY dengan Mas Anies atau misalnya Demokrat dengan Koalisi Perubahan, tanggal 19 Juni sudah bertemu Mbak Puan dengan Mas AHY, dan di saat yang bersamaan ada tweet dari Pak SBY yang tadi sempat dibahas TV One terkait dengan berada dalam satu gerbong bersama dengan Pak Jokowi. Saya pikir itu sudah menunjukkan saat itu, bahkan ketika misalnya Anies AHY akan menjadi pasangan pun, kita bisa berspekulasi putaran kedua, andai kata Anies AHY tidak lolos, ada kemungkinan besar Demokrat akan bergabung dengan koalisi Mas Ganjar. Dan memang ketika kita baca juga statement teman-teman PDI Perjuangan, tadi Bang Eriko juga mengatakan bahwa sangat terbuka, Mas Hasto mewakili partai mengatakan sangat terbuka, dan kita tahu kedua partai ini kan kader-kadernya tidak mungkin berani berbicara ketika tidak ada izin atau restu minimal dari Pak SBY ataupun Bu Mega. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan aktual terakhir, sangat mungkin keduanya memang sudah mengarah kepada sebuah kesepakatan. Dan memang kalau kita baca, walaupun dalam baca sejarah ya, dalam 20 tahun perbedaan posisi politik, kalau kita bedah lebih jauh secara program, secara ideologi, saya pikir sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Harus diakui ini kan dalam sejarahnya hanya berawal dari istilah saya kesalahpahaman antara Pak SBY dengan Ibu Mega yang sifatnya sentimen historis antara dua sosok ini, tapi tidak ada masalah yang signifikan dari kedua belah partai untuk kemudian menjadi sebuah hambatan ketika mereka akan berkonsolidasi. Nah, waktu yang tepat kapan, andai kata memang ada kesepakatan, menurut saya kalau ingin ini terlihat sejajar dan kemudian bersama dengan partai-partai lain ada sebuah kesatuan sikap ya, paling baik adalah memang sebelum diumumkan cawapres Mas Ganjar, alangkah baiknya Demokrat sudah bergabung. Sehingga kemudian ada sebuah image kesetaraan dari partai-partai tersebut termasuk Demokrat, termasuk simbolisasi adalah ketika mengambil keputusan yang paling strategis, yaitu penentuan nama cawapres. Oke. Lalu langsung ke Mas Eriko atau ke Bang Eriko. Jika memang betul Demokrat ini nanti bergabung di dalam koalisi bersama dengan PDIP, apa sih sebenarnya yang diharapkan PDIP, benefit ataupun kerjasama politik yang diinginkan dari PDIP, diinginkan dari Demokrat ke PDIP apa? Atau mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Demokrat? Ya, kalau mau berbicara jujur, sebenarnya apakah PDI Perjuangan selama ini menerapkan syarat-syarat atau hal-hal yang memberatkan? Tidak pernah. Boleh ditanyakan kepada Pak Syarif Hasan, kepada Pak Herman Hairon, dan juga teman-teman Demokrat yang lain. Ini sebenarnya kalau mau berbicara jujur, ini hanya tinggal pembicaraan Mbak Puan dengan Mas AHY untuk mengatur nanti pertemuan, dan nanti apakah di situ diputuskan sama-sama dengan PDI Perjuangan menjadi 5 partai. Saya harus kasih tahu mengenai hitung-hitungannya. Nanti bisa ditanya kepada Mas Toto bahwa dari hasil survei yang terakhir, gabungan dari 4 partai ini di dalam kerjasama ini sudah 33-34%. Jadi kalau ditambah dengan Partai Demokrat itu sudah lebih dari 40%. Kira-kira 10% lagi yang diharapkan dari suara dari dari komunitas dan juga dari relawan. Ini sudah mempunyai satu keunggulan yang signifikan. Silakan ditanya Mas Toto juga bagaimana sekarang reboundnya Mas Ganjar. Perbedaan itu sudah semakin tipis bila mana itu di head to head kan. Tidak sampai, kurang lebih sekitar 3%. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang sangat baik, dan kami melihat juga dari Partai Demokrat sebenarnya sudah tidak ada satu hal yang perbedaan yang signifikan. Tinggal kita tunggu saja tahapannya bagaimana nanti kita bisa bersama-sama. Karena sekali lagi di kami itu yang ditunjukkan oleh Ibu Ketua Umum, bahwa kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita musyawarah mufakat. Kalau tadinya berempat di dalam meja yang katakan 4 persegi, ini nanti kan pas sekali dengan 5. 5 itu berarti Pancasila. Oke, baik. Kita tangkap poinnya. Ini yang kita tunggu dari Partai Demokrat dalam waktu dekat ini. Kami punya satu katakanlah persepsi bahwa ini sebenarnya hanya tinggal soal waktu pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY dengan Mbak Puan mengatur segala sesuatu hal yang baik tentunya ke depan. Seperti itu, Mbak. Itu kuncinya ya. Tadi saya mau ke Bang Syarif kalau gitu ya. Tadi kan Mas Toto
menyampaikan bahwa ini sebetulnya sangat mungkin keduanya ini menjalin kerjasama politik. Mungkin pertanyaan saya gini, Bang Syarif, sebetulnya pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Ahaye itu apakah atas persetujuan dari Pak SBY? Itu dulu mungkin. Oh ya pasti. Oke. Ya setiap langkah dari Mas Agus sebagai ketua umum itu pasti diinformasikan kepada Pak SBY atau Pak SBY memberikan restu setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Ketua Umum. Oke, nah soal wacana pertemuan Bu Mega dan Pak SBY ini ada respon dari Pak SBY soal itu? Beliau pada dasarnya sangat welcome, tidak ada masalah, tinggal mungkin tinggal mengatur waktu kapan yang tepat untuk bisa bertemu. Dan sejak tahun 2004 ya, 10 tahun pemerintahan Pak SBY juga sudah sering pernah ketemu secara formal ya dalam setiap satu upacara, dan itu tidak sesuatu hal yang biasa. Nah mungkin yang dipertanyakan sekarang setelah Pak SBY tidak jadi presiden dan Ibu Mega tidak jadi presiden, sudah tidak di dalam pemerintahan tentunya, ini pertemuan ini diharapkan oleh masyarakat. Karena bagus kalau dua tokoh nasional ini bisa sering bertemu. Pertemuan ini diharapkan masyarakat, tapi yang menjadi pertanyaan juga Bang Syarif, apa sebenarnya yang mungkin ditawarkan oleh Partai Demokrat kepada PDIP? Apakah masih menawarkan mungkin Mas Ahaye sebagai cawapres atau proposalnya seperti apa ini ke PDIP? Ya, kami sendiri dalam hal ini sudah sepakat bahwa setelah peristiwa kemarin itu kami sudah move on. Kami bergerak ke depan. Partai Demokrat sekarang fokus kepada bagaimana meningkatkan elektabilitas dan bagaimana agar pemenangan pemilihan umum untuk legislatif itu signifikan sekali sesuai dengan target. Itu yang pertama, kita fokus ke situ. Di sisi lain, kami juga sedang menganalisa dan mengamati kira-kira kemana kita akan mendukung capres yang sudah ada kira-kira. Ini memerlukan sedikit waktu dan kami tidak buru-buru. Semua alternatif itu sangat baik dan bisa saja hanya dua alternatif ini, tetapi mungkin juga ada alternatif yang ketiga. Yaitu? Ya, misalkan ada koalisi baru yang terbentuk. Kita tidak tahu, tetapi kami sedang mempelajari semuanya ini, dan saya berterima kasih tadi Mas Eriko sudah mengatakan bahwa di PDIP sangat terbuka. Ada satu persamaan treatment atau kan ada satu kesamaan bahwa kita duduk sama rendah ya, berdiri sama tinggi dan sebagainya, itu berarti ada kesamaan level of koalisi di situ. Nah, tidak ada privilege satu dengan yang lain. Itu saya pikir salah satu signal yang cukup nyaman bagi Partai Demokrat. Artinya Ahaye sebagai cawapres bukan harga mati ya? Itu saya pertanyakan dulu. Kami tentunya menyadari bahwa kami sekarang dalam posisi sebagai follower, sebagai pendukung, dan bukan sebagai founder misalnya koalisi. Sehingga kami juga tidak terlalu mengatakan ya kami juga harus, sekalipun Demokrat itu bukan partai kecil, tetapi kami juga tidak akan menempatkan bahwa Mas Agus itu, Mas Ahaye itu harus sebagai cawapres, tidak. Nah itulah. Tetapi lagi-lagi karena ini adalah komitmen kita bersama untuk berkoalisi, tentu ada suatu acceptancy dari pihak koalisi yang bisa nyaman buat kami untuk berkoalisi. Saya pikir itu intinya. Saya mau ke Mas Toto kalau gitu. Mas Toto, tadi kan jawaban dari PD Perjuangan dan Demokrat sama ya. Ini masih menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini perspektif atau psikologis kedua partai ini apa yang ditunggu? Ya, pertama akan ditentukan terlebih dahulu oleh deadline pendaftaran KPU. Kita tahu sekarang ada dua alternatif. Yang pertama akan berakhir di bulan November, yang kedua pengajuan baru dari KPU 10 sampai 16 Oktober. Sehingga kalau memang draft yang kedua yang disepakati, deadline-nya akan lebih cepat. Sehingga keputusan harus diambil misalnya awal Oktober lah, atau misalnya akhir September. Yang kedua, ya saya sih meyakini ya di panggung belakang sedang terjadi juga nih sebenarnya dialog. Jangan-jangan Bang Eriko dengan Pak Syarif udah sering telepon-teleponan atau ketemu, kita nggak tahu gitu kan. Bisa jadi, atau, Mas. Teman-teman PDIP dan Demokrat. Karena begini, ini dua yang saya sebutkan tadi ya. Ini dua partai yang setahu saya sangat berhati-hati dalam setiap membuat statement dan pengambilan keputusan strategis terkait dengan hal-hal yang sensitif, apalagi terkait cawapres.
Jadi kalau tone-nya Bang Eriko dengan Pak Syarif sudah seperti ini artinya sudah suaranya Pak SBY dengan suaranya Ibu Mega. Nggak berani keduanya ini mengambil sikap yang tidak ada restu atau tidak ada arahan. Jadi emang tinggal masalah teknis. Saya sih menduga bahwa paling baik atau terkaan saya bahwa ada pertemuan lanjutan antara Mas AHY dengan Mbak Puan. Karena keduanya saya pikir sudah bisa dianggap mewakili partai secara institusional dan mewakili sosok pribadi Ibu Mega dengan Pak SBY juga. Di situ bisa dibicarakan hal-hal teknis terkait dengan kerjasama proposal yang tadi ditanyakan. Dan kalau itu sudah terjadi, saya pikir sudah lebih dari cukup untuk sebuah pengambilan keputusan di antara partai terkait dengan pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY harus kita tempatkan dalam skala yang lebih besar, pemaknaan yang lebih besar, bukan dalam konteks elektoral semata. Jadi itu akan berjalan dengan sendirinya, jangan-jangan akan bertemu setelah sudah ada deal di antara kedua belah partai, sudah deklarasi, sehingga kemudian pertemuan keduanya ini jangan kita kecilkan maknanya hanya menjadi sebuah simbol dari kesepakatan kedua belah partai, tapi sebuah simbol rekonsiliasi yang sifatnya berpengaruh bukan hanya kedua belah partai, tapi sebagai sebuah simbol perdamaian dalam konteks politik nasional buat semua konstituen dan pemilih. Itu sih menurut saya yang harusnya bisa kita pisahkan. Baik, kita tentunya akan sangat menantikan bagaimana kemudian pertemuan dari Bu Mega dan juga Pak SBY. Tapi terima kasih Mas Yunarto, Mas Toto, terima kasih Bang Eriko, terima kasih dan juga Bang Syarif, terima kasih sudah bergabung bersama Mas kami di Eriko, Dialog Syarif, Nasional. salam sehat. Terima kasih Bang Eriko. Bapak-bapak, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Yunarto.